Halo Ins people, what's happening today? Let's see what's happening. Halo Ins people, balik lagi bareng kita di What's What's Happening, tempat kita ngobrolin berita terupdate dan kemajuan teknologi masa kini. Nah, di episode kali ini kita bakal bahas topik yang lagi hangat nih. Tapi masih banyak orang yang belum familiar nih. Apaan tuh? Langsung aja kita gas. Nah, jadi Ins people, belakangan ini tuh lagi hangat nih berita tentang agentic AI Agentic yang AI. katanya tuh bakal gantiin pekerjaan manusia. Waduh. Tuh serem banget sih. Wah, menarik nih. Tapi sebelum itu kita mungkin jelasin dulu kali ya. Agentic AI, agentic AI apa? AI agent tuh sama nggak sih? Nah, agentic AI dan AI agent itu sama atau beda? Coba Ins people komen di kolom komentar dulu nih. Nah, komen dulu sekarang. Oke, nah sekarang kita bahas. Kira-kira sebenarnya agentic AI sama AI agent itu sama nggak sih? Nah, ternyata itu beda. Bedanya itu dari sistem dia bekerja. Oke. Yang pertama nih, AI agent itu dia bekerja berdasarkan instruksi yang dia berikan. Nah, Oke. contohnya itu ada ChatGPT. ChatGPT. Ya. Jadi dia itu berfokus terhadap instruksi yang lengkap yang kita berikan. Oke. Baru dia memberikan output yang sesuai instruksi yang kita berikan. Oke. Kayak gitu. Nah, terus apa nih bedanya sama agentic AI? Kalau agentic AI itu dia lebih otonom. Dia Oke. bisa berpikir sendiri, bahkan dia bisa mengambil keputusan dan juga belajar dari keputusan-keputusan sebelumnya yang telah diambil gitu. Nah, jadi gitu Ins people. Kalau AI agent itu reaktif ya. Lebih Jadi dia reaktif, nunggu betul. pemerintah gitu ya. Kalau agentic AI dia proaktif gitu ya. Proaktif, Jadi langsung lah ya gitu ya. Iya, karena dia bisa mengambil keputusan sendiri dan juga bisa belajar dari hal-hal keputusan yang telah diambil sebelumnya gitu. Tapi nih Lil, agentic AI itu punya tahap nggak sih? Atau dia punya cara beroperasi nggak sih? Nah, jadi gini agentic AI itu punya 4 tahap pemrosesan. Oke. Pertama, mulai dari persepsi. Oke. Dia itu dimulai dari ngumpulin dulu nih data dari sekeliling dia. Oke. Data dari lingkungan dia gitu. Oke. Selanjutnya itu dia reasoning. Atau dia proses data dari yang udah dia dapetin dari lingkungan dia untuk dia pahamin situasinya seperti apa. Nah, lanjut ke action. Dia itu bisa setelah udah paham nih sama data yang udah dia dapat, akhirnya dia bisa mengambil keputusan sendiri. Selanjutnya itu kan action ya. Dia ambil keputusan dari pemahaman dia yang sebelumnya. Nah, selanjutnya ini nih yang hebat. Dia itu bisa learning. Dia bisa belajar. Dia belajar dari teks-teks atau tugas-tugas yang sebelumnya sudah dia kerjakan. Jadi kedepannya dia bakal bisa makin pinter. Itu agentic AI Ins people. Nah, itu dia Ins people. Tahapan dan cara beroperasi gitu ya, dari persepsi sampai ke action tadi kalau nggak salah ya. Sampai learning, jangan sampai lupa. learning ya, ada learningnya juga. Nah, kalau contohnya ada nggak kira-kira tuh? Contoh nih, ini contoh yang paling gampang ya, yang kita sering banget nih dengar beritanya. Oke. Dan itu juga bakal masuk di Indonesia tuh, perkiraan tahun 2029 kalau nggak salah, yaitu mobil self-driving. Nah, jadi mobil ini tuh bisa berkendara sendiri. Yang udah familiar pastinya dari Tesla. Ya, itu agentic AI itu ya? Kenapa dia agentic AI? Nah, pertama, karena dia itu mengambil persepsi dulu nih. Dia memahami lingkungan di sekitarnya dulu. Selanjutnya dia baru bisa mengambil keputusan seperti misalkan nih, udah nentuin titiknya ke sini. Dia bakal menentukan track mana yang terbaik, tercepat. Terus juga pas dalam perjalanan dari sensor yang dia dapat, misalkan ada mobil nih, ada orang. Nah, itu dia bisa membaca, dia bisa mengambil keputusan kapan harus ngegas, kapan harus ngerem gitu. Nah, terus dia ini juga bisa belajar setelah dari trek-trek atau perjalanan yang udah dia laluin, dia bakal belajar bagaimana cara, misalkan nih ada lubang.
dia membaca dalam 500 meter ada lubang, dia harus mengurangi kecepatan seberapa kayak gitu. Keren juga itu ya. Kerennya. Gue juga punya teknologi yang nggak kalah keren nih. Udah tau nggak namanya, Pak? Apa tuh? Namanya adalah spatial computing. Jadi spatial computing itu berbentuk komputasi 3D yang gabungin AI, XR, computer vision, dan juga sensor buat nyatuin dunia nyata dan dunia digital. Gitu. Jadi gampangnya bikin komputer tuh bikin sadar atau bikin ruang. Jadi bukan cuma lihat layar atau kita juga bisa langsung interaksi lah di ruang sekitar lewat AR gitu. VR juga bisa dan kamera spasial kayak gitu. Itu keren banget sih. Dari penjelasan kamu itu berarti kayak dunia nyata sama dunia digital itu kayak dilebur jadi satu nggak sih? Ya, betul. Sebenarnya tujuannya biar interaksi sama teknologi itu makin natural lah. Jadi bisa bikin bantu kerjaan kita, komunikasi kita, belajar bahkan sampai ke hiburan. Itu bisa makin imersif lah gitu. Oke, keren banget sih. Tapi manfaatnya apa tuh kira-kira? Banyak banget. Apa tuh? Yang pertama, kamu pernah meeting di kantor nggak? Pernah. Pakai Zoom gitu? Pernah pakai avatar? Pernah. Nah, ya itu salah satu contohnya. Terus ada juga dunia medis yang pakai AR. Terus ada lagi juga desain interior yang bisa lihat langsung tuh bentuk ukuran real time-nya kayak gimana. Nah, kalau di hiburan itu bisa kayak terutama di game sih, lebih imersif. Nah, kayak gitu kalau di hiburan di game lah. Nah, berarti coba aku ngambil contoh lain ya. Berarti sama nih, kayak kalau di industri penjualan itu kayak di IKEA, IKEA Place. Betul ya. Itu kan dia punya namanya IKEA Place, jadi dia bisa preview dulu nih barang apa yang mau dia beli. Misalkan, wah aku pengen beli kulkas atau misalkan mau beli lemari gitu ya. Kira-kira muat gak nih, matching gak nih di sebelah sini. Jadi kita preview dulu tuh pakai AR-nya dia gitu. Iya betul. Jadi datang pas gitu kan. Pas datang pas, jadi nggak usah ribet-ribet nih, datang ke sana, datang ke IKEA, terus nanti pas datang ternyata wah kegedean, itu kan sayang banget ya. Itu dia teman-teman. Jadi sangat amat membantu. Betul. Oke, kita lanjut yang People. People tahu nggak? Kalau sekarang tuh ada daging sapi yang dibikin di lab. Jadi dia tuh tanpa dipotong gitu sapinya. Nah, People tahu nggak itu namanya apa? Nah, itu juga termasuk kemajuan teknologi. Itu masuknya bioteknologi modern. Nah, tapi tahu nggak? Ada makanan yang sering kita makan juga nih, itu termasuk bioteknologi. Apa kira-kira? Waduh, apa tuh ya? Tempe mungkin? Nah, benar. Tempe ini salah satu biotek tradisional ya, bukan modern. Karena dia dibikin dari kedelai yang difermentasi dari jamur gitu. Bayangin, orang Indo udah pakai biotek dari abad ke-17. Keren banget nggak sih? Waduh. Keren juga. Tapi balik lagi nih ke daging yang di lab tadi itu ya. Itu maksudnya gimana sih sebenarnya di lab tuh kayak gimana? Nah, jadi itu namanya daging kultur sel. Jadi daging kultur sel itu dibuat dari sel otot sapi yang ditumbuhkan di lab. Jadi dari otot tersebut nutrisi gitu ya? Nutrisi dan jadilah daging seperti itu kurang lebih. Berarti kayak ternak gitu tapi tanpa sapinya gitu ya? Nah, betul banget. Jadi tahun 2023 Amerika itu udah ACC 2 produk daging lab. Dan sedangkan Singapura aja malah udah jualan di restoran. Wah, berarti udah bisa dimakan nih? Nah, betul, bisa banget. Bahkan banyak studi yang bilang kalau daging ini bakal ngurangin emisi gas rumah kaca sampai 96%, Dan pemakaian lahan sampai 99% dibanding peternakan biasa, kayak gitu. Keren banget sih itu, jadi solusi banget tuh buat pangan di Indonesia, terutama buat masa depan kita lah ya. Nah bener, apalagi dunia tuh makin padat ya, terus kita juga makin butuh makanan dan mungkin ini bisa jadi alternatif yang paling bagus ya untuk masa depan, betul banget. Tempe aja udah enak ya, apalagi daging gitu kan, terus dia masuk lab, masuk Indonesia. Nah, siap nyoba sih aku. Boleh, tapi jangan ajak gue patungan ya, soalnya ini tuh masih mahal banget, karena ini masih baru. Harganya itu per porsi itu 1,5 juta. 1,5 juta? Mahal banget sih. Ayo deh kalau gitu, gue tunggu pas gajian aja, karena tunggu flash sale kali ya. Oke. Nah, itu dia 3 topik hari ini. Keren banget bukan? Betul. Dari Agentic AI yang bisa mikir sendiri ke spatial computing yang gabung dunia nyata sampai ke dunia digital. Dan juga ada bioteknologi yang bikin daging dari pangan buatan. Betul banget. Dan semuanya itu nyambung ya, betul. Karena masa depan itu butuh teknologi saling mendukung. Benar. Dari otak digital sampai tubuh biologis gitu.
Oke, people, thank you banget udah dengerin kita. Jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kalian biar terus up to date soal teknologi. Akhir kata, gua Holil dan Gua Hadi. sampai jumpa di episode What's Happening berikutnya. Bersama Inixindo, continuous learning, keep up to date.